Salam jumpa untuk kita semua. Bersama-sama pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian hari Sabtu 21 Juni 2025. Dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada, dipersilahkan untuk kita bersama-sama membuka dan membaca Alkitab di tempat kita masing-masing. Dari Amsal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya tidak akan membaca untuk kita. Saya hanya membaca pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 saja. Demikian firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam renungan kita hari ini, dapat dipercaya dan bertindak setia. Kitab Amsal ini, kalau kita bersama-sama boleh membacanya sebagai perenungan hidup yang mendatangkan kebijaksanaan kepada kita. Ketika kita membaca setiap nasihatnya, kita tidak diajak hanya sekedar mengingatnya, melainkan kita diundang untuk merenungkannya dalam terang relasi dengan Allah yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian kekal dengan umatnya. Allah mengenal hati dan motivasi kita. Dia terus menguji kita dengan kebenarannya. Dalam bacaan kita, Amsal ini berisi ajaran tentang keadilan, hikmat, dan kejujuran dalam berbagai aspek kehidupan. Bertindak adil dalam perdagangan, rendah hati dan bijaksana dalam menghadapi masalah, serta menjaga rahasia dan bertindak setia. Dalam pembacaan kita, secara khususnya pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, saya membaca ulang ayat yang ke-13 lagi. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga rahasia dan berhati-hati dalam berbicara. Menjaga rahasia teman adalah bagian penting sebuah persahabatan. Ketika seorang teman membagikan rahasia itu, menunjukkan kepercayaan yang besar, dan kita harus menghormati kepercayaan itu. Menjaga rahasia teman adalah amanah yang membutuhkan tanggung jawab. Menjaga rahasia teman adalah tanda saling menghargai dan memperkuat ikatan persahabatan. Dengan melakukan hal ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah teman yang bisa dipercaya dan yang mendukung. Orang yang suka bergosip atau menyebarkan rahasia orang lain pada dasarnya membuka aib atau informasi yang seharusnya
dijaga, dan tidak perlu diceritakan ke semua orang. Orang yang suka bergosip atau menyebarkan rahasia orang lain sering dikatakan sebagai mulut ember. Apapun yang didengarnya pasti disebarkan ke orang lain. Bahkan ketika berbicara empat mata saja sebagai teman rahasia, maka bisa jadi dinding dan tembok pun punya telinga. Yang tadinya dikatakan hanya ubi saja, maka di luaran sana dibicarakan jadi kolak. Artinya apa yang didengarnya selalu disebarkannya, ditambah-tambahkannya. Semakin digosok, semakin sip. Itulah gosip. Ayat ini menekankan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Orang yang setia dan dapat dipercaya akan menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya. Mereka tidak akan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia orang lain. Berbicara tentang rahasia orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak hubungan. Sebaliknya, orang yang setia akan menjaga rahasia dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itulah teman yang setia. Bagaimana kita memiliki hubungan pertemanan yang setia? Yang pertama, mari kita menghindari bergosip. Jangan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia orang lain, karena hal tersebut dapat menyakiti orang tersebut dan merusak reputasi mereka. Seringkali diibaratkan mulutmu harimaumu. Jaga lisanmu, jaga tulisanmu. Tidak semua hal harus disebarkan. Apalagi sekarang bisa mengumpat orang lain lewat media sosial. Menyebarkan aib orang lain melewati media sosial, atau aibnya sendiri, keluarganya, saudaranya di media sosial. Lalu dikatakan bagi yang merasakan saja. Begitu sering ditulis untuk menyinggung orang yang membacanya. Tidak semua hal harus disebarkan, apalagi berita-berita bohong, berita-berita yang informasi tidak jelas. Hal yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya. Jikalau seseorang mempercayakan rahasia kepada kita, jaga rahasia itu dengan baik. Ini adalah tanda kesetiaan dan integritas kita. Orang yang dapat dipercaya dan bertindak setia. Sebelum berbicara tentang orang lain, mari kita pikirkan baik-baik dampaknya. Apakah perkataan kita menyakiti orang lain? Apakah perkataan kita merusak reputasi orang lain? Lebih banyak kita mendengar daripada banyak berbicara. Berbicaralah dengan berhikmat, agar apa yang kita bicarakan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain, bukan mendatangkan sakit hati dan orang merasa tersinggung.
dengan menjaga rahasia dan menjadi orang yang dapat dipercaya, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Allah, yang senantiasa mengasihi akan kehidupan kami. Kepadamulah kami percayakan seluruh kehidupan kami ini. Engkaulah yang mengutus setiap kami di tengah-tengah dunia ini, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarlah dalam setiap tindakan kami mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bahkan melalui perkataan kami adalah perkataan yang membawa berkat bagi orang yang mendengarnya. Bahkan ketika tulisan kami pun menjadi sukacita, damai sejahtera bagi orang yang membacanya. Terima kasih ya Tuhan Allah. Biarlah kami boleh senantiasa mempergunakan perkataan kami, lidah kami, yang senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam pertemanan yang baik, dalam perjumpaan yang membawa sukacita. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami pun menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kami. Tuhanlah yang melayakkan kami. Ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.